Lagi makan nangis, mau tidur nangis, bahkan baca buku pun menangis. Wanita ini hidupnya hanya dihabiskan hanya untuk menangis. Bahkan kurir paket pun sampai bosan mengantarkan tisu ke rumahnya. Saking galaunya wanita ini pun butuh pelukan abang paket. Laura kini tinggal hanya seorang diri. Dia baru saja melewati masa-masa sulit dan baru saja sembuh dari penyakit kanker yang menyerangnya. Tapi Laura malah merasa sakit hati karena pacarnya malah meminta putus dan meninggalkannya tepat sehari sebelum Laura dioperasi. Maka dari itu, walaupun sudah sembuh, Laura merasa hidupnya tidak ada artinya tanpa kekasihnya. Laura dan Jack sudah tinggal bersama selama 5 tahun, dan Laura selalu membantu Jack menyiapkan teater musikalnya yang disutradarainya. Kini Laura pun hanya bisa mengenang kisahnya bersama Jack, tapi semenjak tinggal sendiri, Laura sering sekali merasakan hal-hal aneh di rumahnya. Benda bergerak sendiri, dan seringkali muncul suara bising dari lantai atas. Laura punya sahabat dekat, tapi sahabat dekatnya ini cuma Om Do. Dia bilang akan menemani Laura setiap hari, tapi Maisie malah sering sekali sibuk sendiri, sehingga Laura tetap saja sendirian. Dokter merawat Laura pun heran mengapa Laura selalu menangis. Wanita ini hanya bisa mengenang masa lalu bersama mantan kekasihnya. Laura pun masih berharap bisa berperan dalam teater musikal yang disutradarai oleh mantannya. Tapi Laura kembali merasakan keanehan di rumahnya, sehingga malam ini ia pun memberanikan diri untuk mendekati sumber suara bising di lantai atas rumahnya. Suara itu berasal dari lemari pakaiannya, dan saat Laura masuk ke dalam sana, ternyata lampu tiba-tiba berkedip dan ada sosok manusia buruk rupa di belakangnya. Laura pun teriak sampai pingsan, dan saat sadar, manusia buruk rupa ini sudah ada di depannya. Tentu saja Laura sangat ketakutan. Ternyata ada manusia monster yang tinggal di rumahnya selama ini. Monster ini malah mengatakan bahwa rumah ini adalah miliknya dan meminta Laura untuk pergi dari sini. Laura pun teringat saat dia masih kecil, ia pernah bertemu dengan monster ini. Ternyata monster ini sudah tinggal di rumah ini sebelum keluarganya pindah ke sini. Laura pun menangis karena ia tidak mau pindah. Akhirnya monster ini pun mengizinkan Laura tetap tinggal, asalkan mengikuti semua aturannya. Tapi yang ada, Laura selalu diganggu oleh monster ini. Dia sengaja membuat Laura tidak merasa nyaman agar Laura pergi dari rumah. Beginilah jadinya, jika tinggal dengan monster dalam satu rumah, akan ada banyak keributan dan masalah yang terjadi. Monster ini tidak suka Laura bermain musik, dan monster ini juga tidak suka udara dingin. Bahkan saat Laura sedang makan, monster ini selalu melirik pada makanan Laura. Sepertinya dia pengen. Laura pun mencoba berbaik hati dengan monster ini dan membagi makanannya. Ternyata monster ini sangat rakus. Akhirnya Laura pun memberikan makanan yang baru. Saat nonton TV pun mereka selalu bertengkar karena rebutan remote. Si monster mau nonton film horor, sedangkan Laura ingin nonton film musikal. Monster ini pun mengalah, dan ternyata ia menangis menonton film musikal yang sedih. Laura pun terus-menerus mengolok-olok monster ini yang mengatakan perasaannya tidak sesuai dengan wajahnya. Kini hubungan Laura dengan monster yang tinggal di rumahnya itu pun sudah semakin akrab, dan Laura pun juga memberanikan diri untuk ikut audisi teater musikal yang disutradarai oleh mantan pacarnya sendiri. Sebenarnya pemeran utamanya adalah Laura, karena mereka sudah putus. Sutradaranya ingin mencari peran lain, dan Laura masih tetap ingin memainkan peran ini. Tapi ternyata saingan Laura cukup berat, karena artis terkenal di kota ini juga ikut audisi. Saat Laura masuk ke ruang audisi, mantan pacar sangat kaget melihat Laura bisa ada di sini padahal ia sudah dicampakkan oleh Jack. Saat Laura memulai memerankan perannya, ternyata penampilannya sangat buruk. Bahkan para penilai pun tidak memperhatikannya, dan Jack sangat malu. Tentu saja Laura tidak akan mendapatkan peran utama kembali. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap di Suka-Suka TV 90.